Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, berjumpa lagi di video pembelajaran. Nah, pada video pembelajaran kali ini kakak akan membahas materi gerak benda. Kalian tahu gak apa sih gerak benda itu? Belum tahu ya? Nah, nanti videonya disimak dengan baik ya. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Adapun tujuan pembelajaran dari materi gerak benda yaitu peserta didik mampu membedakan antara perpindahan dan jarak tempuh. Yang kedua, siswa mampu memahami konsep kelajuan dan kecepatan pada gerak lurus sederhana. Dan yang ketiga, siswa mampu merancang percobaan aktivitas gerak. Nah, adik-adik, bagaimana cara kalian berangkat ke sekolah? Apakah naik mobil, motor, sepeda, atau berjalan kaki? Ketika kalian berangkat dari rumah menuju ke sekolah, kalian dikatakan telah bergerak. Apa sesungguhnya gerak itu menurut kalian? Jadi, gerak adalah perubahan jarak dan posisi suatu benda. Makhluk hidup bergerak dengan kemauan dirinya sendiri. Lemari bergerak karena adanya suatu dorongan. Jadi, pengertian jarak tempuh adalah panjang lintasan yang dilalui dalam selang waktu tertentu. Sedangkan perpindahan yaitu perubahan posisi dari posisi awal ke posisi akhir dalam selang waktu tertentu. Untuk mengetahui apa itu posisi, perpindahan, dan jarak tempuh, kita memerlukan bantuan sumbu koordinat. Jika benda hanya bergerak pada lintasan garis lurus, maka kita cukup menggunakan satu sumbu koordinat, misalnya sumbu X. Gerak ini disebut gerak satu dimensi. Dapatkah kalian menuliskan contoh benda yang bergerak dalam satu dimensi di dalam kehidupan sehari-hari? Kita akan mencoba pada gerak satu dimensi dengan posisi dilambangkan sebagai simbol X. Misalkan, rumahmu sebagai posisi awal karena tempat memulai bergerak dan sekolah sebagai posisi akhir.
Jika rumahmu sebagai posisi awal, maka diberikan angka 0 meter. Adapun posisi sekolah terhadap rumahmu, misalkan memiliki nilai 150 meter. Dapat kamu hitung total perpindahanmu dari rumah ke sekolah adalah sebesar 150 M. 150 M dikurang 0 M. Persoalan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. Ketika kamu tiba di sekolah, perutmu terasa sakit. Guru meminta kamu pulang ke rumah dengan segera. Jadi, ketika kamu kembali ke posisi semula setelah bergerak, kamu tidak melakukan perpindahan. Mengapa demikian? Berbeda dengan perpindahan, nilai jarak tempuh tidaklah 0, tetapi bernilai 300 meter. Mengapa jarak tempuh bernilai 300 meter? Apa yang membedakan perpindahan dan jarak tempuh? 2. Gerak relatif. Saat kamu mengendarai sepeda dan melihat orang yang diam di pinggir jalan seakan-akan bergerak, apakah ia benar-benar bergerak? Apakah termasuk gerak nyata atau gerak relatif? Gerak relatif adalah benda yang diam tetapi oleh pengamat terlihat seolah-olah benda tersebut bergerak. Contoh pada saat kita naik bus, pepohonan di tepi jalan seperti bergerak berlari meninggalkan kita. Padahal sebenarnya yang bergerak adalah bus saat kita sedang berada di dalamnya. Jadi kita semua bergerak relatif. 3. Kelajuan. Kelajuan adalah seberapa cepat sebuah benda menempuh jarak tertentu dalam satuan waktu tanpa memperhitungkan arah benda tersebut bergerak. Kelajuan biasanya disebut sebagai kecepatan, padahal keduanya berbeda. Penjelasan lebih lanjut akan disampaikan di slide selanjutnya. Dengan membandingkan jarak tempuh terhadap waktu, maka kamu akan mendapatkan nilai kelajuan sebuah benda ketika bergerak. Kelajuan dapat ditulis dalam persamaan berikut. V sama dengan S dibagi T. Keterangan V sama dengan kelajuan satuan meter per sekon, S jarak tempuh satuannya meter atau M, T waktu satuannya adalah detik atau second. Kelajuan rata-rata adalah kelajuan gerak benda yang menempuh jarak perpindahan tertentu dalam waktu yang sama. Untuk kelajuan rata-rata berlaku persamaan sebagai berikut. Keterangan V sama dengan kelajuan rata-rata, satuannya meter per sekon, sigma S sama dengan jumlah jarak tempuh satuan meter M, sigma T sama dengan jumlah waktu satuan detik atau second. 4. Kecepatan. Pernahkah mobil yang menjemputmu pulang sekolah tiba lebih awal daripada biasanya, padahal menempuh jarak yang sama seperti biasanya? Kira-kira apa yang terjadi dengan mobil tersebut? Kecepatan adalah seberapa cepat perpindahan suatu benda dalam satuan waktu tertentu. Kecepatan adalah besaran waktu vektor karena memiliki nilai besar dan satuan, serta harus dinyatakan arah benda tersebut bergerak. Untuk menghitung kecepatan suatu benda berlaku persamaan berikut. Jika kamu dapat mengidentifikasi besaran gerak dalam variabel waktu, detik atau jam, maka kamu dapat menentukan kondisi benda tersebut di masa depan. Dalam 1 detik, 1 jam, atau 1 hari kemudian, benda tersebut akan berada di mana. Kecepatan rata-rata dapat dinyatakan oleh persamaan berikut. Apakah kelajuan sama dengan kecepatan? Menurutmu, apakah kelajuan dan kecepatan itu adalah hal yang sama atau berbeda? Perhatikanlah contoh soal berikut ini. Kamu berjalan lurus ke arah selatan sejauh 4 meter, kemudian berbelok ke timur sejauh 3 meter. Jika diketahui waktu yang dibutuhkan dari titik awal ke titik akhir adalah 5 detik, tentukan kelajuan dan kecepatan gerak yang dialami oleh anak tersebut.
Percepatan. Ketika bergerak, kecepatan sebuah benda berubah-ubah. Perubahan tersebut dapat berupa perubahan nilai arah atau perubahan nilai dan arah. Perubahan tersebut dinamakan percepatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan gerak benda tiap satuan waktu. Percepatan dapat dituliskan dengan persamaan berikut.